Halo kawan-kawan, di video sebelumnya saya sudah pernah upload bagaimana proses pemindahan bracket panel surya dan memperbaiki sistem yang ada, mulai dari pemasangan aktuator serta penyambungan kabel-kabel dan pemasangan panel surya di posisi yang lebih baik. Nah, di video kali ini saya akan share data-data hasil pendapatan energi harian setelah saya gunakan bracket yang bertipe single axis dan aktuator yang berfungsi untuk tracking, sehingga panel surya akan lebih maksimal dalam mendapatkan energi. Solar tracker adalah cara paling mudah untuk meningkatkan pendapatan energi dari modul panel surya yang kita miliki. Dengan pergerakan bracket yang ditenagai oleh aktuator, maka permukaan modul panel surya bisa selalu menghadap ke matahari dan produksi listriknya pun akan meningkat. Karena lebar daerah tangkapan dalam sehari jadi lebih panjang dibandingkan dengan modul panel surya yang dipasang pada sistem fixed bracket. Oke, sekarang saya akan memperlihatkan data-data yang sudah saya rekam dan saya olah di Excel. Pencatatan energi harian saya mulai ketika akhir bulan Januari, yaitu pada tanggal 25. Karena saya ingin melihat data real harian serta grafik pendapatan harian yang nantinya bisa berguna untuk standarisasi nilai pendapatan energi di suatu tempat dan bisa membedakan antara sistem pemasangan panel surya yang konvensional atau menggunakan fixed bracket dibandingkan dengan sistem optimalisasi, yaitu dengan menggunakan sistem tracker supaya bisa meningkatkan hasil pendapatan energi. Oke, fokus ke data pendapatan harian di akhir bulan Januari, kemudian di bulan Februari, Maret, April sampai dengan awal Mei. Ini saya menggunakan metode fixed bracket, artinya pada bulan tersebut saya belum menggunakan aktuator sebagai penggerak bracket, sehingga pendapatan energi mencerminkan pemasangan panel surya secara konvensional atau dengan jenis fixed bracket. Kita cek data pendapatan bulan Januari dan Februari. Jadi di bulan Januari pendapatannya mulai meningkat dan tertinggi di 1220 Wh. Kemudian kita pindah di bulan Februari. Di sini pendapatannya juga cukup lumayan dan hasil tertinggi ada di tanggal 8 sebesar 1330 Wh. Dengan total pendapatan di bulan Februari adalah 21.320 Wh atau 21,3 kWh. Di bulan Maret pendapatannya juga cukup fluktuatif dan tertinggi ada di tanggal 13 Maret, yaitu pendapatannya mencapai 1510 Wh atau 1,5 kWh. Kemudian pindah lagi di bulan April. Di bulan April pendapatan total sebesar 26,6 kWh dengan rata-rata produksi 889 Wh. Di bulan April ini juga masih fluktuatif pendapatannya. Kita pindah di bulan Mei. Nah, sampai pada tanggal 4 Mei ini sistemnya masih konvensional. Kemudian di tanggal 5 Mei saya sudah memasang aktuator. Teman-teman bisa cek video saya yang ini di pojok kanan atas. Itu adalah hari dimana saya memasang aktuator. Jadi mulai tanggal 5 ini dan seterusnya saya gunakan metode single axis bracket dan menggunakan aktuator untuk sistem trackingnya. Trackingnya masih manual dan bisa kita lihat di sini pendapatannya juga tidak banyak. Malah totalnya pada bulan Mei hanya di angka 17.000. Jadi di tanggal-tanggal 11 sampai tanggal 14 di tanggal-tanggal ini
PLTS Powerwall tidak saya aktifkan sehingga pengisian ke baterai tidak maksimal. Kemudian ini mulai saya gunakan lagi di tanggal 14-15 sehingga pendapatan energi untuk charging ke baterai ini meningkat. Kemudian meningkat lagi di tanggal 19 dan ini merupakan pendapatan tertinggi yaitu sebesar 1050 Wh. Kemudian di bulan Juni pendapatannya juga masih sama, rata-rata malah mengalami penurunan. Setelah dilakukan cek dan inspeksi secara berkala, ternyata panel surya yang saya miliki ini mengalami shading atau tertutup bayangan. Faktor inilah yang menyebabkan kenapa produksi harian tetap rendah, meskipun sudah menggunakan aktuator dan bisa di tracking manual ke arah datangnya matahari. Nah, di bulan Juni kondisinya pun mirip-mirip di bulan Mei. Total pendapatannya juga malah menurun jadi 15,8 kWh. Di bulan Juni pendapatan maksimal hanya di 950 Wh di tanggal 20. Kemudian di bulan Juli ini baru pendapatan energinya mulai meningkat. Nah, di awal bulan Juli pendapatan energi masih tetap sama karena belum saya lakukan perbaikan sistem bracketnya. Kemudian di tanggal 8 Juli ini baru saya mulai melakukan perbaikan. Saya mulai memperbaiki posisi panel dan bracket yang sesuai supaya bisa maksimal memproduksi listrik. Maka saya putuskan untuk memindah bracket ke posisi yang lebih tinggi untuk mengoptimalkan hasil pendapatan energi listrik harian. Perbaikan ini membutuhkan waktu selama 6 hari karena ini masih sambil mencari posisi terbaik supaya modul panel surya bisa bekerja dengan aman dan maksimal. Kemudian di tanggal 14-nya ini baru mulai beroperasi kembali dan bisa dilihat pendapatan energi cukup baik di tanggal tersebut. Di tanggal 14 ini saya mendapatkan 920 Watt. Di hari berikutnya meningkat lagi 1540. Kemudian turun sampai di 1200, kemudian meningkat lagi. Jadi di posisi tanggal 17 sampai terakhir ini posisinya cerah semua. Kondisi cerah dari pagi sampai sore. Dan kita bisa lihat nih, rata-rata produksinya meningkat drastis di atas 1000 Wh. Dan totalnya pada bulan Juli ini ini kan yang tertinggi saya mendapatkan di angka 1750 Wh ya nih pada tanggal 27. Saya juga cukup puas ini karena dengan modul 320 WP ternyata bisa menghasilkan 1750 Wh dalam satu hari. Ini cukup bagus jika panel surya dipasang dengan solar tracker. Oke, bagaimana dengan akhir bulan ini? Akhir bulan ini pada tanggal 31 Juli berkah dari Hari Raya Idul Adha, kondisinya super cerah. Di hari ini, hari Jumat, tanggal 31 Juli, rekor tertinggi saya dapatkan sebesar 1970 Wh. Oh, mantap. Iya. Yang sebelumnya saya sudah cukup puas pada tanggal 27 dengan hasil rekornya 1750. Ternyata di tanggal 31 Juli rekornya terpecahkan dengan hasil terbaru sebesar 1970 Wh, hampir 2 kWh. Inilah segi positifnya kita menggunakan sistem solar tracker. Produksi harian juga meningkat dan hasilnya yang tertinggi
adalah 1970. Ini rekor tertinggi yang telah tercatat dan nantinya akan saya lakukan pengamatan untuk beberapa bulan ke depan. Ini data dari saya untuk kebutuhan off-grid harian. Jadi mulai tanggal 14 Juli ini saya masukkan ke hari pertama setelah perbaikan sistem bracket dan pemindahan posisi bracket dan panel surya di posisi yang lebih bagus. Nah, setelah itu di sini saya akan lakukan pengamatan selama 30 hari ke depan. Jadi untuk mencerminkan 1 bulan nanti akan saya lihat hasil rata-ratanya dan hasil total dari pendapatan energi selama 30 hari sampai tanggal 12 Agustus. Ini untuk mencerminkan pendapatan energi harian setelah posisi bracket dan sistemnya sempurna, yaitu sistem untuk single axis solar tracker. Jadi demikian hasil pendapatan energi harian ketika saya menggunakan sistem solar tracker yang single axis. Pendapatannya memang cukup meningkat tajam dibandingkan dengan sistem-sistem yang fixed bracket di bulan-bulan Februari sampai awal Mei. Pendapatannya masih kurang tinggi. Oke, jadi pendapatan energi ini bisa dijadikan catatan harian untuk saya dan juga untuk memonitor energi harian serta maksimalisasi pendapatan energi ke depannya. Data-data ini bisa dikumpulkan selama 1 tahun lebih untuk melihat periode pendapatan di musim penghujan, di musim peralihan, bahkan di musim kemarau. Jadi nantinya saya mempunyai pandangan untuk analisa kebutuhan panel surya, analisa kebutuhan energi dan efisiensinya bisa dipantau dari hasil-hasil yang telah saya catat di sini. Mungkin cara ini masih belum begitu sempurna, tapi siapa tahu ada teman-teman yang ingin mengikuti cara saya dalam memantau energi harian, bisa menggunakan cara-cara seperti ini. Yang penting punya sistem PLTS-nya, punya energi meternya, baik di input ke SCC maupun output ke inverter. Jadi lebih mudah untuk memantau pendapatan real dari fotovoltaik dan output real atau yang menjadi energi dalam bentuk AC 220 volt. Oke, demikian. Semoga teman-teman tidak bosan untuk menyimak video saya yang banyak data-data yang membosankan untuk dilihat. Semoga bisa ada manfaatnya untuk pegiat PLTS. Oke, saya pamit dan bertemu kembali nantinya di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.